Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Selamat hari Minggu, hilang ke kanan dan ke kiri. Kita adalah orang-orang yang paling dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa kembali dengan saya Pastor Hendrik dari Bali. Saya mengucapkan banyak terima kasih untuk Gereja Ensemble Melbourne dan juga Gereja Ensemble yang ada di Indonesia, di mana mempercayakan saya hari ini untuk bisa menyampaikan firman Tuhan. Baik Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan pemberitaan firman Tuhan ke dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Kami percaya kami diberikan pengurapan, kuasa dan pengetahuan dan hikmat oleh Roh Kudus untuk kami bisa mengerti firman Tuhan ketika kami membaca dan kami mendengarkan firman Tuhan di hari ini. Terima kasih Roh Kudus, kami serahkan dari awal pertengahan sampai akhir pemberitaan firman Tuhan. Lewat tuntunan Roh Kudus kami bisa mengerti untuk keluarga kami, untuk pelayanan kami, dan untuk juga pekerjaan kami bisa aplikasikan firman Tuhan ini dalam kehidupan kami. Demi nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan membaca di dalam kitab Korintus, yaitu 2 Korintus pasal yang keempat, ayatnya yang ketiga sampai ayatnya yang ke-6. Demikian firman Tuhan. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Harta Rohani dalam Bejana Tanah. Ayat ketiga, jika Injil yang kami beritakan masih tertutup, juga maka ia tertutup untuk mereka yang akan binasa, yaitu orang-orang yang tidak percaya, yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini, sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus, yang adalah gambaran Allah. 5. Sebab bukan diri kami yang kami beritakan, tetapi Yesus Kristus sebagai Tuhan, dan diri kami sebagai hamba-Mu karena kehendak Yesus. 6. Sebab Allah yang telah berfirman, dari dalam gelap akan terbit terang. Ia juga yang akan membuat terangnya bercahaya di dalam hati kita, supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, terima kasih sudah membaca firman Tuhan. Berbahagialah orang yang membaca firman Tuhan, mendengar firman Tuhan dan melakukannya dalam kehidupannya sehari-hari. Judul yang saya akan sampaikan hari ini bicara tentang viralkan cahaya Injil kemuliaan Kristus. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau kita baca di dalam kitab 2 Korintus pasal yang ketiga, kita mendapatkan penjelasan yang sangat terperinci dan akurat tentang perbandingan pelayanan di dalam perjanjian lama dan pelayanan di dalam perjanjian baru. Dan itu merupakan satu paradoks yang sangat luar biasa, di mana pelayanan di perjanjian lama itu terjadi berdasarkan hukum yang tertulis. Dan walaupun kemuliaan yang menyertainya tetapi tidak bisa sebanding dengan pelayanan yang dilakukan di bawah perjanjian baru, yang dimana pelayanan yang dilakukan di bawah perjanjian baru adalah pelayanan yang dikatakan pelayanan roh, dan itu kemuliaannya yang menyertainya lebih besar karena kita hidup di dalam zaman anugerah dan juga di dalam hukum Kristus. Kita tidak lagi hidup berdasarkan standar hukum Taurat, dan kita pelayanan hari ini pun kita melayani Kristus, melayani manusia, itu bukan lagi berdasarkan standar atau patokan hukum Taurat atau legalisme atau legalitas, tetapi pelayanan yang membawa kita kepada kehidupan. Pelayanan perjanjian lama membawa kepada kematian karena terukir dan tertulis berdasarkan hukum tertulis, dan itu membawa kepada kematian, tetapi pelayanan yang dibawa kasih karunia membawa kepada kehidupan. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, ada 3 hal yang sangat penting yang akan saya mau sampaikan dari ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Walaupun tadi kita hanya baca ayat 3, 4, 5, 6. Tetapi dari firman Tuhan di hari ini saya akan mencoba untuk mengekspos kebenaran
kebenaran yang bisa saya sampaikan, dan saya berdoa supaya Bapak Ibu diberkati oleh Tuhan. Jadi sesuai dengan judul yang saya berikan, yaitu memviralkan cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, kita tahu bahwa ini dunia informasi. Ini kita hidup di zaman yang canggih, ya. Kita punya gadget masing-masing, kita punya media sosial yang kita gunakan, baik itu Facebook, TikTok, ataupun IG, ya. Kita adalah anak-anak Tuhan yang hidup di zaman teknologi yang canggih, dan ini merupakan hal yang sangat luar biasa, karena saya bilang bahwa ini kita bisa memiliki peluang dan kesempatan untuk kita bisa viralkan, ya, berita tentang keselamatan kepada orang yang belum percaya kepada Tuhan. Kalau orang lain bisa viralkan hal-hal yang negatif, hal-hal yang bodoh, hal-hal yang jelek, hal-hal yang kotor, kenapa kita anak-anak Tuhan tidak bisa viralkan firman Tuhan? Jadi lewat media sosial kita, karena saya percaya bahwa pelayanan penginjilan itu tidak terbatas door to door, atau pelayanan untuk memberitakan kabar baik itu tidak terbatas secara konvensional. Tetapi kita lihat, ya, ada hal yang sangat efektif yang kita bisa bagikan, kita bisa sharekan, kita bisa viralkan lewat media sosial. Dan inilah yang mau saya bagikan kepada kita semua, di mana lewat kebenaran firman Tuhan ini saya melihat bahwa ini kesempatan kita untuk kita bisa sharekan firman Tuhan kepada orang-orang yang belum percaya Tuhan, kepada keluarga kita, kepada tetangga kita, kepada orang-orang atau sahabat kita, atau kepada orang-orang yang ada di sekeliling kita. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, ada 3 hal yang sangat penting yang kita bisa belajar daripada firman Tuhan di hari ini. Sebagai orang percaya, kita ini sudah diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Tetapi keselamatan yang kita sudah miliki saat ini tidak sampai kepada kita saja, tetapi kita harus sharekan, kita harus bagikan kepada sahabat kita atau keluarga kita atau orang-orang di lingkungan kita atau tetangga kita yang belum percaya kepada Tuhan. Ini tugas yang Tuhan Yesus berikan kepada kita semua. Jadi mari tinggalkan paradigma yang lama yang mengatakan bahwa penginjilan itu kan pendeta punya tanggung jawab, itu kan penginjil yang harus menginjil, kan saya kan orang Kristen biasa, saya tidak memiliki keharusan atau tanggung jawab untuk memberitakan firman Tuhan. Jadi tinggalkan old paradigm atau paradigma lama yang menyatakan bahwa pendeta punya tugas atau pastor atau penginjil yang hanya memberitakan Injil. Itu tidak benar, itu hanya bikin alasan yang bodoh saja seperti itu. Tetapi sebenarnya tugas pemberitaan Injil atau kabar baik itu Tuhan Yesus telah sampaikan di dalam 4 kitab Injil, juga di kitab Kisah Para Rasul dan kitab-kitab yang lain, supaya orang Kristen harus memberitakan kabar baik Injil yang bisa menyelamatkan orang yang belum percaya. Nah, hari ini hal yang pertama yang saya mau sampaikan, kita harus viralkan berita anugerah dari Tuhan Yesus. Kenapa saya katakan berita anugerah? Di ayat yang pertama, 2 Korintus pasal 4 ayat 1 dikatakan, oleh kemurahan Allah kami telah menerima pelayanan ini. Jadi pelayanan yang diterima oleh Rasul Paulus 2000 tahun yang lalu bersama dengan para rasul yang lain, dan kita sekarang ini bukan berdasarkan apa yang kita lakukan kepada Tuhan, tetapi apa yang Kristus lakukan untuk kita. Jadi pelayanan ini bukan berdasarkan kebanggaan atau perbuatan baik kita, tetapi oleh karena kemurahan Allah saja kita harus memberitakan Injil kasih karunia Tuhan. Karena keselamatan yang Tuhan berikan kepada kita sebagai orang percaya bukan berdasarkan standar hukum Taurat, perbuatan baik, amal baik, ataupun ketaatan kita beragama, ataupun kehebatan kita dalam kita melakukan pelayanan-pelayanan, tetapi karena kemurahan Tuhan, karena anugerah, karena kasih karunia Tuhan. Itu telah disampaikan di dalam kitab-kitab Injil. Saya tidak usah membacakan karena Bapak Ibu semua sudah tahu. Tapi saya harus mencoba lagi menggali firman Tuhan ini. Oleh kemurahan Allah kami telah menerima pelayanan yang berdasarkan kasih karunia Tuhan.
pelayanan yang menyertai kita itu jauh lebih mulia atau kemuliaan lebih besar dibandingkan dengan pelayanan yang dilakukan oleh Musa. Kan sangat hebat tuh kita. Musa dulu hidup di dalam bayangan Kristus, tapi kita sekarang Kristus ada di dalam kita. Kristus dulu masih tersembunyi dan hanya penampakan-penampakan ilahi yang dikatakan teofani, tetapi hari ini kita hidup di dalam Kristus dan Kristus hidup di dalam kita. Jadi pelayanan yang kita lakukan, kemuliaan pelayanan yang kita lakukan jauh lebih besar daripada apa yang dilakukan di Perjanjian Lama. Jadi mari kita sampaikan. Hal yang pertama ialah kita memviralkan berita tentang anugerah. Berita anugerah ini harus disampaikan kepada orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan. Kepada tetangga kita, kepada keluarga kita, kepada sahabat-sahabat kita yang belum percaya. Kita sampaikan tentang pekerjaan penebusan Kristus yang telah selesai 2000 tahun yang lalu yang menyelamatkan orang yang belum percaya kepada Kristus. Jadi lewat percaya kepada Kristus saja maka mereka dapat diselamatkan. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, di dalam ayat yang kelima dikatakan bahwa sebab bukan diri kami yang kami beritakan. Bukan diri rasul-rasul Paulus atau rasul-rasul yang lain yang mereka beritakan. Bukan diri mereka, tetapi yang mereka beritakan adalah Yesus Kristus. Yang mereka beritakan adalah Injil, kabar baik. Yang mereka beritakan adalah Injil anugerah. Yang mereka beritakan adalah berita anugerah. Yang mereka beritakan adalah Injil yang adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan orang yang belum percaya Tuhan. Bukan diri mereka. Dikatakan bahwa sebab bukan diri kami yang kami beritakan, tetapi Yesus Kristus sebagai Tuhan. Dan diri kami sebagai hamba-Mu karena kehendak Yesus. Mereka juga bilang bahwa mereka dipanggil untuk melakukan pelayanan, mereka dipanggil untuk melakukan penginjilan, pemberitaan kabar baik. Bukan berdasarkan kehendak mereka, tetapi berdasarkan kehendak Yesus itu sendiri. Jadi mau saya sampaikan bahwa di dalam pemberitaan Injil anugerah atau berita anugerah untuk orang yang belum percaya, kita tidak memberitakan diri kita. Tetapi kita memberitakan tentang Yesus Kristus. Kita memberitakan tentang penebusan Kristus, pengampunan Kristus. Kita memberitakan tentang pekerjaan Kristus yang telah selesai, yang sempurna, karyanya yang luar biasa, yang menyelamatkan orang-orang yang berdosa, bertobat, dan datang kepada Kristus, mereka diselamatkan. Saudara yang diberkati oleh Tuhan. Sekarang ini kita punya banyak waktu, banyak kesempatan, banyak peluang untuk kita bisa viralkan kabar baik. Injil anugerah, berita anugerah itu harus disampaikan kepada orang-orang yang belum percaya. Di tangan kita ada gadget, kita punya aplikasi, media sosial, kita bisa sharingkan. Kita juga bisa door to door, kita juga bisa bersahabat. Ada banyak cara-cara kreatif untuk pemberitaan firman Tuhan. Ada cara-cara kontekstual kita bisa sampaikan firman Tuhan. Jadi saya mendorong Bapak Ibu semua hari ini. Kita nggak boleh diam. Kita harus pergi memberitakan bahwa Yesus Kristus satu-satunya adalah keselamatan. Di dalam Kisah Para Rasul 4 ayat 12 mengatakan bahwa Yesus hanya satu-satunya juru selamat yang mampu menyelamatkan orang daripada dosa-dosa mereka. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan. Di dalam pemberitaan Injil kita bisa menemukan banyak tantangan. Kita bisa dianiaya, kita bisa juga diserang orang, kita bisa juga dipermalukan. Tetapi Rasul Paulus telah mengingatkan kita bahwa oleh karena kasih karunia, kita dimampukan untuk kita dapat memberitakan kabar baik. Kita dimampukan untuk dapat kita memberitakan berita anugerah sehingga orang bisa diselamatkan. Rasul Paulus menulis bahwa kita tidak boleh tawar hati. Di dalam firman Tuhan tadi di ayat yang pertama dikatakan kita tidak boleh tawar hati. Dikatakan juga kita menolak segala perbuatan tersembunyi yang memalukan. Di dalam pemberitaan kabar baik, jaga motivasi kita. Yang kita beritakan ialah Yesus Kristus. Kita tidak mencari keuntungan daripada pemberitaan Injil, karena kita sudah diberkati oleh Tuhan. Oleh sebab itu kita menolak segala perbuatan tersembunyi yang memalukan. Bahkan kita tidak berlaku licik. Ada banyak orang-orang yang memberitakan firman Tuhan dengan motivasi berlaku licik. Rasul Paulus bilang jangan berlaku licik dan tidak memalsukan firman Allah. Banyak sekali ya
orang yang memalsukan firman Allah sekarang ini. Dikatakan juga sebaliknya kami menyatakan kebenaran. Di dalam memberitakan Injil kita berani menyatakan Yesus adalah Tuhan. Kita berani menyatakan bahwa satu-satunya jalan keselamatan hanyalah Yesus. Kita berani juga menyatakan bahwa keselamatan kita bukan berdasarkan perbuatan baik, tetapi berdasarkan apa yang telah Yesus lakukan di atas kayu salib. Kita juga berani menyatakan bahwa bukan karena kasih kita diselamatkan, tetapi karena kasih karunia Kristus maka kita diselamatkan. Kita berani menyatakan kebenaran, siap sedia untuk menyatakan kebenaran apapun ya konsekuensinya. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, bahkan dikatakan kita menyerahkan diri kita untuk dipertimbangkan oleh semua orang di hadapan Allah. Jadi kita bisa benar-benar diteliti, kita bisa diperiksa bahwa kita murni atau tidak. Ataukah kita hanya membawa nama baik kita, membawa organisasi kita, membawa jabatan kita, pangkat dan kedudukan, tetapi sebenarnya kita tidak membawa Yesus Kristus, pribadi Yesus Kristus atau pekerjaan yang telah selesai 2000 tahun yang lalu. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, walaupun kita akan ditolak, tapi kita tidak tawar hati, kita tidak putus asa, kita terus, kita pergi, kita go untuk memberitakan Injil. Saudaraku yang diberkati, dikatakan walaupun nanti ada pintu-pintu yang mungkin tertutup pada saat kita memberitakan kabar baik, kita akan juga pergi kepada orang-orang yang terbuka hatinya. Roh Kudus yang akan menyertai kita, ada kuasa Roh Kudus yang akan menuntun kita di dalam memviralkan Injil kasih karunia. Kita harus viralkan berita anugerah ini kepada orang-orang yang belum percaya. Itu yang pertama, Bapak Ibu. Hal yang kedua yang mau saya sampaikan ialah dikatakan di ayat yang keempat, yaitu orang-orang yang tidak percaya, yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus yang adalah gambaran Allah. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, saya suka kata cahaya, saya suka juga kata terang, saya lebih suka lagi kata Injil. Injil adalah terang. Kalau Bapak Ibu sadar, kita semua adalah orang-orang yang dulu hidup di dalam kegelapan. Kita adalah orang-orang yang harus dimurkai. Kita adalah orang-orang yang tersesat. Kita adalah orang-orang penjahat, kita orang berdosa. Tetapi karena Tuhan baik, karena Tuhan mengasihi kita, karena Tuhan lihat dengan kasih-Nya yang besar, maka Dia mengambil kita daripada kegelapan. Makanya kita sekarang jadi yang namanya eklesia, jadi gereja. Eklesia adalah orang-orang, gereja adalah orang-orang yang dipanggil keluar dari kegelapan menuju terang Kristus yang ajaib. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, kalau bicara tentang cahaya ini luar biasa. Alkitab mengatakan Yesus adalah Allah itu sendiri. Kita sudah baca di kitab Yohanes, kita baca di kitab Perjanjian Baru, bahkan kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Itu bicara tentang Yesus Kristus yang adalah Allah. Tetapi banyak sekali pengajaran-pengajaran sekarang ini membantah tentang ketuhanan Yesus, membantah bahwa Yesus bukan Allah, bahwa Yesus bukan juru selamat, Yesus juga bukan terang. Ini ada lagi sementara viral, Yesus bukan juru selamat. Ada oknum yang mengatakan bahwa Yesus bukan juru selamat, Yesus bukan gembala yang baik, Yesus bukan terang itu. Ini sesat banget saudaraku, hati-hati. Saya mau menyampaikan bahwa kita harus berhati-hati. Kita lihat Alkitab, ya. Kita harus benar-benar baca Alkitab setiap hari supaya kita bisa membedakan orang-orang yang mengajarkan dengan kepalsuan. Guru-guru palsu muncul sekarang ini di akhir zaman. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, kita harus viralkan cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus, bahwa Yesus adalah Allah, Yesus adalah Tuhan, Yesus adalah terang. Coba saudara perhatikan di ayat yang keempat. Yaitu orang-orang yang tidak percaya, yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus yang adalah gambaran Allah. Dikatakan sebab bukan diri kami yang kami beritakan, tetapi Yesus Kristus sebagai Tuhan. Saya mau katakan Yesus adalah Tuhan. Dikatakan juga bahwa di ayat 6, sebab Allah yang telah berfirman dari dalam gelap akan terbit terang, Ia juga yang membuat terangnya. Yesus adalah terang itu sendiri. Saudaraku, Dia yang memanggil kita keluar dari kegelapan yang luar biasa masuk kepada terang yang ajaib. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, di dalam kitab Yohanes
pasal 8 ayat 12. Saya akan baca firman Tuhan ini. Kitab Yohanes 8 ayat 12. Di sini dikatakan bahwa 12. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, "Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan." Barang siapa percaya kepada Yesus, dia tidak akan berjalan dalam kegelapan karena dia sudah diambil keluar daripada kegelapan, masih kepada terang ajaib, yaitu kepada Kristus itu sendiri. Dikatakan barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Makanya kita sebagai orang Kristen yang sudah percaya sekarang ini, kita dikatakan kita adalah terang dunia. Kita bukan menjadi terang, tetapi kita sudah terang, saudaraku. Kita tidak menjadi terang, tetapi kita sudah terang. Kita adalah terang dunia. Oleh sebab itu, maka kalau kita adalah terang dunia, maka kita harus bercahaya. Kita harus efektif bersinar. Makanya Tuhan Yesus bilang, kamu adalah terang dunia. Berarti Yesus sudah menjadikan kita terang dunia lewat anugerahnya. Jadi kita adalah terang itu sendiri. Kita harus berfungsi untuk menerangi sekeliling kita. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, Yesus mengatakan barang siapa mengikut dia, ia tidak berjalan dalam kegelapan, melainkan ia mempunyai terang hidup. Ini bicara tentang gereja Tuhan yang harus menerangi dunia, gereja Tuhan yang harus menerangi kegelapan. Saudaraku, kita viralkan Yesus Kristus adalah cahaya Injil kemuliaan. Jadi saudaraku, dikatakan tadi, kita kembali ke dalam kitab Korintus 2 Korintus 4. Dikatakan ia juga membuat terangnya bercahaya di dalam hati kita. Yesus ada di dalam hati kita sehingga cahayanya itu bersinar dalam hati kita. Bahkan kita juga bersinar karena apa? Karena cahaya yang ada dalam diri kita itu adalah terang itu sendiri adalah Yesus. Dikatakan supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus. Saudaraku, mari kita yang sudah diterangi hatinya, ya, yang sudah diterangi dengan anugerah Tuhan yang ada Yesus dan dalam kehidupan kita. Yesus adalah Allah itu sendiri yang ada dalam kehidupan kita, dan di dalam diri kita ini ada terang. Kita juga adalah terang itu sendiri. Kita harus berdampak kepada orang-orang lain yang hidupnya di dalam kegelapan. Kita harus viralkan cahaya ini. Kita harus bersinar efektif. Kita harus bersinar lebih terang untuk menerangi kegelapan. Banyak orang masih hidup di dalam kegelapan. Itu tugas saudara dengan saya. Banyak orang masih terikat. Banyak orang masih hidup di dalam dosa. Banyak orang masih dibelenggu. Banyak orang masih belum merdeka. Kita harus membawa mereka kepada Kristus. Oleh sebab itu mari kita viralkan cahaya kemuliaan Kristus. Dia adalah Allah itu sendiri. Dia adalah Tuhan itu sendiri. Dikatakan bahwa Yesus bilang bahwa dia adalah Tuhan. Banyak ajaran yang menentang Yesus sekarang adalah Tuhan. Ada orangnya yang saya kenal. Dia tidak mau menyebut Yesus sebagai Tuhan. Dia hanya menyebut Yesus sebagai anak domba. Akhir-akhir ini banyak pengajaran palsu muncul, banyak pengajar palsu, guru-guru palsu yang mengatakan Yesus bukan Tuhan. Tetapi Yesus sendiri pun mengatakan bahwa Yesus adalah Tuhan. Jadi luar biasa ajaran-ajaran yang palsu sekarang. Tetapi kita anak-anak Tuhan yang adalah terang dunia itu, kita harus memviralkan cahaya kemuliaan Kristus. Lewat apa? Lewat kehidupan kita juga. Ketika orang melihat perbuatan baik kita, maka mereka mempermuliakan terang itu sendiri. Terang fungsinya menyinarkan kegelapan. Terang tidak berfungsi di terang yang di dalam ruangan yang sudah terang. Dia harus berfungsi untuk menerangi kegelapan. Kita harus jadi lilin-lilin kecil di tengah-tengah kegelapan malam. Kita harus maksimal berfungsi. Kita harus efektif bercahaya. Sehingga kita menampakkan wajah Kristus kepada orang-orang lain. Kita surat Kristus yang terbuka. Jadi yang kedua ialah kita memviralkan cahaya Injil. Sehingga orang lain juga bisa diselamatkan.
orang lain yang masih hidup dalam kegelapan, masih yang terikat dosa, belenggu-belenggu kejahatan, ya, perbuatan-perbuatan tersembunyi yang di dalam kegelapan. Kita harus terangi mereka. Kita bawa mereka kepada Kristus Yesus. Itu yang kedua. Yang ketiga, yang terakhir, saya ambil di dalam ayatnya yang 10. Dikatakan ayat 10 sampai 11. Kami senantiasa membawa kematian Yesus di dalam tubuh kami, supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata di dalam tubuh kami. Sebab kami yang masih hidup ini terus menerus diserahkan kepada maut karena Yesus, supaya juga hidup Yesus menjadi nyata di dalam tubuh kami yang fana ini. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, kita memviralkan tentang Yesus adalah kebangkitan dan hidup. Saudaraku, orang Kristen, ya, harus hidup di dalam kuasa kebangkitan Yesus Kristus setiap hari. Banyak orang pikir ikut KKR kebangunan rohani baru rohaninya terbangun, rohaninya bangkit. No. Kita punya kuasa kebangkitan Yesus yang harus kita hidupi terus menerus. Saudara, kalau baca di kitab Filipi itu dikatakan Rasul Paulus, kita harus berjalan dalam kuasa kebangkitan Kristus Yesus. Dan ini adalah hal yang sangat besar. Kenapa? Karena Kristus tidak dibangkitkan dari antara orang mati, kita ini sia-sia. Kita ini binasa, iman percaya kita sia-sia. Kita nggak ada gunanya. Karena Kristus tidak dibangkitkan. Makanya kita harus beritakan kabar baik bahwa Yesus Kristus itu dia mati, tetapi dia bangkit dari kematian. Kalau dia bangkit dari kematian, kita juga tidak sia-sia iman kita. Ini yang harus kita viralkan. Kita harus berjalan dalam kuasa kematian Kristus dan kebangkitan Kristus dan kehidupan Kristus nyata dalam kehidupan kita. Kita harus viralkan ini, saudaraku yang diberkati oleh Tuhan. Jadi saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, luar biasa firman Tuhan. Firman Tuhan di dalam kitab Yohanes pasal 11 ayat 25 sampai 26 mengatakan bahwa akulah kebangkitan dan hidup. Ini yang kita viralkan. Jadi kalau kita beritakan kabar baik, tidak cukup kita beritakan tentang Yesus saja, tetapi kita beritakan juga tentang kematian, kebangkitan Yesus Kristus, dan juga kebangkitan orang percaya. Jadi ketiga hal ini kita harus viralkan, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan. Dengan demikian kita harus menyatakan kehidupan Kristus dalam kehidupan kita. Kristus hidup dalam kehidupan kita, dan kita juga bagikan bagaimana kita yang dulu mati sekarang dibangkitkan. Kita yang dulu hidup dalam pelanggaran-pelanggaran, kita juga sampaikan bahwa Yesus Kristus adalah kebangkitan dan hidup. Kita sampaikan ini. Kalau Yesus tidak bangkit, maka sia-sialah kepercayaan orang Kristen. Kita masih hidup dalam dosa, kita akan binasa, dan kita adalah orang yang paling malang. Makanya firman Tuhan berkata bahwa kita mengakui Yesus, ya, sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan kita mengakui kebangkitan Yesus Kristus, maka kita akan diselamatkan. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, ketiga hal ini saya sampaikan. Saya mau mendorong saudara semua untuk pergi memberitakan kabar baik. Jangan diam. Kita punya banyak kesempatan, kita punya banyak waktu, kita punya gadget, kita punya media sosial. Viralkan berita anugerah, viralkan Injil yang adalah terang, cahaya kemuliaan Allah, dan viralkan Yesus adalah kebangkitan dan hidup. Kita lakukan ini, banyak tantangan akan datang, tetapi jangan takut, jangan malu, jangan sedih, jangan putus asa di dalam pemberitaan kabar baik. Karena ada Roh Kudus yang menyertai kehidupan kita. Demikian firman Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus menolong kita, menguatkan kita supaya kita menjadi pelaku-pelaku firman. Bahkan kita semua adalah penginjil-penginjil. Kita adalah orang-orang yang memberitakan kabar baik. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman Tuhan. Saya percaya firman Tuhan ini memberkati kita semua dan menolong kita untuk menjadi penginjil-penginjil, menjadi pelayan-pelayan perjanjian baru yang luar biasa, karena yang menyertai kita adalah Kristus, yang menyertai kita adalah Roh Kudus, dan pelayanan yang kita lakukan disertai dengan kemuliaan yang besar Tuhan. Terima kasih kiranya firman Tuhan ini kita bisa lakukan dalam kehidupan keluarga,
pelayanan dan pekerjaan pelayanan kita Tuhan. Demi nama Yesus Kristus kami selalu berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sidang jemaat Tuhan yang diberkati oleh Tuhan, mari sama-sama kita berdoa dan kita menerima berkat Tuhan. Mari kita berdoa. Kasih karunia dari Bapa, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan yang intim dengan Roh Kudus akan menyertai kita mulai dari hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus menyertai kita dan menjadikan kita adalah penginjil dan pemberita Injil yang maksimal, yang efektif. Di dalam nama Yesus kita berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Yang percaya katakan amin. Terima kasih saudaraku. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan di dalam pemberitaan firman Tuhan yang berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.